Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? Hai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini Allah memberikan kesempatan kita bisa bertemu kembali, betul? Dalam kondisi yang sehat, dalam kondisi yang lengkap, dalam kondisi yang bisa bernafas tanpa memerlukan alat bantu. Itu adalah salah satu hal yang perlu kita syukuri untuk hari ini. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bu Erin mau ngecek dulu meja kursinya sudah rapi atau belum. Coba dicek apakah ada sampah di kolong meja, di laci meja, di bawah kursi. Posisi kursinya sudah nyaman atau belum? Kalau belum nyaman, silakan posisikan dalam kondisi yang nyaman. Sudah? Ya. Hari ini berangkat semuanya? Alhamdulillah. Rahma sama Syifa sudah sembuh? Ya, semoga senantiasa disehatkan. Hari ini yang puasa siapa? Puasa semua? Kecuali yang halangan. Yang halangan berarti Mbak Ica dan Dela. Naura. Ayah? Oh tidak. Terus Ahna juga halangan ya. Mudah-mudahan hari ini yang puasa full sampai sore. Karena nanti ada beberapa sedekah yang akan diberikan untuk kalian untuk buka puasa hari ini. Teman-teman, sebelum dimulai, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu. Hari ini tanggal berapa? 17. Absen 17 siapa? Naura, pimpin doa dulu nggak? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Islamiddin. Nabi Muhammadin nabiyya wa rasul. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini sudah hafal lah tadi pagi ya? Sudah. Terus kemana? Ke masjid. Ya. Di masjid ada acara apa? Mendoakan Mas Galang. Semoga dimudahkan ya dianya. Untuk memulai semangat kita pada pagi hari ini, silakan boleh berdiri terlebih dahulu. Cari posisi yang nyaman, menjauh dari meja dan kursi. Menjauh dari meja dan kursi. Ya, kita akan senam, kita ikuti gerakan yang ada di layar. Silakan diikuti. Diikuti, silakan boleh bergerak supaya tidak ngantuk.
Silakan berputar. Semakin cepat. Tepuk tangan untuk semuanya. Sudah cukup ya. Nanti kalau capek malah kalian pengen batal puasanya. Silakan boleh duduk. Ya. Kalian semua pernah bergerak pastinya ya. Ya. Kalau bergerak berarti itu apa? Kalau bergerak berarti bagaimana? Bergerak. Terus apa lagi? Tadi berdiri di sini, terus ke sini. Berpindah tempat, berpindah posisi itu adalah gerak. Nah, kalau kalian pernah menggendong adik? Pernah. Pernah lari sendiri? Pernah. Pernah lari sambil gendong adik? Enggak. Atau pernah gendong adik terus jalan? Kira-kira sih lebih berat yang mana ya? Gendong, karena ada masa yang lebih berat. Betul. Untuk hari ini teman-teman, hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Tentang gerak, kalian sudah pernah belajar semuanya, betul ya? Gerak itu apa? Yang mempengaruhi gerak itu apa saja? Macam-macam gaya itu apa saja, dan seterusnya. Tujuan pembelajaran hari ini adalah mengaitkan pengaruh gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton. Yang kedua, menguraikan satu penerapan hukum Newton pada gerak benda. Yang ketiga adalah menyelidiki pengaruh massa benda terhadap gaya yang bekerja pada suatu benda. Dan yang terakhir adalah menyelidiki pengaruh gaya aksi terhadap besarnya gaya reaksi. Alur kegiatan pembelajaran kita hari ini adalah satu, tadi sudah pendahuluan ya, kemudian nanti ada diskusi, ada praktikum, ada presentasi, ada post-test. Diakhiri dengan post-test. Baik, ini tentang gaya. Adakah yang pernah belajar tarik tambang? Pernah ya, mainan tarik tambang pernah ya. Nah, ini materinya kurang lebih seperti ini nanti. Sebelumnya kita akan menguji kemampuan awal kalian terlebih dahulu. Sudah disiapkan kartu Flickersnya? Sudah. Disiapkan kartu Flickersnya, kita akan pretest terlebih dahulu tentang hukum Newton. Bentar ya. Untuk pretest ini, Bu Erin akan jadikan ini sebagai dasar kalian mengetahui pemahaman dasar kalian. Jadi, mengerjakan tetap serius, tapi tetap tidak perlu diambil pusing nanti. Kalau tidak terlihat, silahkan boleh mendekat. Kalau tidak terlihat, silahkan boleh mendekat. Ini benar 7B ya. Sudah tahu jawabannya? Ya, silakan tunjukkan jawabannya.
Ke HP ya, ke HP-nya Berin ya. Yang belum siapa ini? Oh, belum muncul ya? Sudah, kurang 4, kurang 3. Hmm. 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 Sudah. Student list. Nomor 2. Yang sudah tahu jawabannya boleh ditunjukkan. Lalu sudah? Ih, Mbak Naura kan baca. Mbak Vira ketutup tangannya itu. Nah, siapa lagi yang belum? Syifa, Nisa, sudah ya Nis? Tadi ya Nis? Ya. Hanin ketutup jari Mbak Hanin. Sudah masuk Ais? Ya. Nomor berikutnya. Benar atau salah? Yang belum, ini Ais, Naifa belum. Yang lain sudah. Dah. Nomor 3. Kalau sudah tahu jawabannya, silakan ditunjukkan. Yang belum, Ahna, Dela, Naifa, Ais, Liana, Aya, Nisa, Ica, Zainab belum. Punya Nisa kurang ke atas, Nis. Ketutup jari, Nis. Ya, Ica sudah. Ais sudah.
Haifa? Ya. Terakhir. Soal terakhir. Sudah? Bayang tadi, jawab pertama coba ditunjukkan lagi jawabannya. Kurang Ais sama Naura. Mbak Ais kena jari, ketutup jari. Oke, sudah semuanya. Lihat hasilnya? Ya, kita lihat hasilnya ya. Ya, kita akan melihat hasilnya, apakah nilainya. Kelas berapa ini? Kelas 7B. Mana ya? 7B. Yang dilihat ini saja ya. Oh, mat. Wah, Dela 100, Dela. 100. Ini yang sudah 100 berarti tidak salah pelajaran apa bagaimana ya? Ya, ada yang sudah tinggi, ada yang masih di bawah KKM nilainya. Baik, teman-teman, ini digunakan sebagai awal kalian dan akan melihat sebagai kemampuan dasar awal kalian. Ini karena nilai sudah bagus, mudah-mudahan nanti setelah pelajaran selesai semakin bagus. Yang tadinya belum 100 jadi 100 semuanya. Begitu. Untuk hari ini kita melanjutkan pembelajaran ya. Kalian pernah tarik tambang? Pernah. Kalau tarik tambang itu bagaimana? Menarik. Benar. Perlu gaya tidak? Siapakah yang akan menang? Yang paling kuat atau gaya yang paling besar? Betul. Macam-macam gaya ada apa saja nih? Ada gaya otot. Contohnya apa? Ya, tarik tambang tadi itu gaya pegas. Trampolin, betul. Gaya magnetik. Magnet. Gaya gravitasi. Gravitasi bumi. Contohnya apa? Pernah jatuh? Pernah. Ini kan kalian berada di lantai 2 nih. Pernah menjatuhkan barang ke bawah? Kenapa bisa jatuh?
Barang yang dijatuhkan apa? Surat. Buku. Apa? Mainan. Kasur. Kertas. Karet. Permen karet. Kok. Iya. Kemudian gaya gesek. Apa ya gaya gesek contohnya? Apa? Ya gosok tangan, boleh lama-lama jadi hangat. Terus apa lagi? Apa? Nyuci piring juga ada gaya gesek di situ. Gaya tegangan. Tegangan apa ini? Tegangan listrik? Pernah gantung sesuatu pakai tali atau pakai apa gitu? Talinya kencang tidak? Itu gaya tegangan, ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang hukum Newton. Hukum Newton itu siapa? Newton itu siapa? Ada yang pernah kenal Newton? Tidak kenal. Tapi tahu? Terkenal tidak beliau? Oh tidak. Yang terkenal siapa menurut Mbak Fira? Yang terkenal siapa? Iya. Nah, kita tonton video dulu nih. Kita akan nonton video dulu. Siapa yang pernah main? Nah, apa ini? Pernah? Ya. Bisa? Bisa. Ya. Iya, iya. Pertanyaannya adalah, kalau belajar seperti itu, hal apakah yang perlu disiapkan? Apa? Keseimbangan, terus apa lagi? Apa? Energi, apa lagi? Kesabaran. Tadi terlihat ya pakai helm, pakai pelindung kaki, pakai. Kenapa pakai? Supaya aman, supaya tidak jatuh. Tadi melihat tidak? Anaknya itu ini lagi membungkuk. Kenapa bungkuk? Karena apa? Menjaga keseimbangan. Coba nih sekarang kalian tuliskan di buku masing-masing. Pertanyaannya adalah, mengapa anak ini membungkuk? Mengapa anak tersebut membungkuk? Langsung jawabannya saja. Sudah? Yang tahu jawabannya siapa? Yang sudah punya dugaan, hipotesisnya siapa? Kenapa, Mbak? Kenapa? Menjaga keseimbangan. Karena untuk menjaga keseimbangan atau mempertahankan kedudukannya. Betul tidak? Ya. Video yang kedua.
Di mana ini? Di mana itu? Iya. Di mana itu? Itu sekitar 1 atau 2 bulan yang lalu. Di Kawunganten tepatnya. Apa nggak tahu? Ya ya. Pernah lewat sini enggak nih? Ini nih, pernah lewat ini? Pernah. Gimana di Kawunganten itu? Kalau mau ke Jakarta naik kendaraan selain kereta lewatnya sini nih. Sudah? Materi tentang apa ini, beritanya tentang apa? Tentang kecelakaan. Kecelakaannya di mana? Di Cilacap. Kecelakaan antara apa dan apa? Antara truk dan kereta. Kenapa bisa terjadi kecelakaan? Karena kurang hati-hati. Terus tidak ada palangnya. Terus apa lagi? Efeknya apa? Efek kecelakaan ini apa? Akibatnya apa? Dampaknya apa? Terbelah dua, truknya terbelah dua. Benar. Supirnya luka, tapi hebatnya adalah kecelakaan ini. Biasanya kan kalau kecelakaan itu pasti ada korban nyawanya. Benar ya? Ini tidak ada korban nyawa. Kenapa bisa seperti itu? Ternyata waktu berjalan keretanya itu sedang proses mau berhenti di stasiun. Kalau kereta mau berhenti, kira-kira kecepatannya cepat atau lambat? Lambat, betul. Sehingga kerusakan yang terjadi itu tidak separah kecelakaan kereta yang biasanya. Jadi di sini hanya terjadi kerugian secara material saja, yaitu truknya rusak. Terus yang dibawa kan pupuk tuh, pupuknya bagaimana? Hancur. Kita coba sambil menganalisis. Kalau keretanya jalannya cepat, kira-kira efek yang terjadi apa? Ya coba, akibat atau dampak yang terjadi kalau keretanya jalannya cepat. Satu apa? Truknya keseret. Terus apa lagi? Ada korban nyawa. Coba kira-kira apa nih kalau jalannya cepat banget keretanya? Tadi truknya ikut keseret. Terus ada korban nyawanya. Terus apa? Tadi ya, satu. Dugaan yang pertama adalah apa tadi ya? Truk terseret. Terus yang kedua, ada korban nyawa. Yang ketiga, kira-kira apa? Mengalami kerugian. Terus apa lagi? Ya, ini cukup di sini dulu, enggak apa-apa. Sekarang untuk video yang ketiga. Video yang ketiga ini nih. Ini apa? Roket. Pernah makan roket? Makan chicken ya?
Sudah? Itu tentang apa videonya? Roket. Mengapa roket bisa terbang? Ada apinya, terus ada apanya? Ada apanya? Mengapa roket bisa terbang? Tadi ada apinya ya, terus ada apa lagi? Ada gaya dorong. Terus apa lagi? Ada apinya, ada gaya dorongnya. Kira-kira kalau gaya dorongnya itu, kan gaya dorong nih, mendorong. Terus ada tidak gaya balasannya? Kan dorong nih, ada nggak gaya balasannya? Ada, yakin? Nah, untuk membuktikan itu teman-teman, hari ini kita akan praktikum. Praktikumnya itu sesuai dengan petunjuk LKPD yang sudah ada di meja kalian. Sudah? Kita hari ini akan melakukan 3 jenis praktikum. Yang pertama adalah tentang hukum 1 Newton. Tadi membuktikan, katanya tadi kalau anak yang main sepeda roda, sepatu roda itu ketika mau jatuh, dia akan membungkukkan badannya supaya dia seimbang. Kita buktikan apakah benda itu bisa seimbang atau tidak. Kita akan membuktikan sesuai dengan LKPD yang pertama. Yang kedua adalah kita akan membuktikan apakah massa benda itu akan mempengaruhi besarnya gaya. Sesuai dengan tadi yang kedua. Kasus yang kedua itu kan truknya bermuatan ya. Truknya bermuatan. Kalau truknya tidak bermuatan, kira-kira bagaimana gayanya? Kalau misalnya keretanya hanya kepalanya saja, apakah kalau keretanya hanya kepala saja yang nabrak, berarti kan keretanya massanya sedikit. Efeknya lebih besar atau tidak terhadap truknya dibandingkan dengan kereta yang panjang banget. Begitu ya. Yang ketiga adalah membuktikan tentang besarnya gaya aksi dan gaya reaksi. Untuk itu, silakan boleh dibaca terlebih dahulu untuk LKPD yang pertama. Kalian sudah mendapatkan neraca pegas semuanya? Ya, ada yang kecil, ada yang besar ya, sama saja. Tetapi nilainya silakan boleh sambil dilihat nih, skalanya sambil dilihat. Di situ ada skala 1 sampai maksimal 3 ada yang maksimal 1,5 ada. Sudah bawa botol minum semuanya? Sudah. Silahkan kalian praktekkan untuk LKPD yang pertama, itu tentang hukum kelembaman. Yang perlu disiapkan apa saja berarti? Gelas dan kertas. Silakan boleh ambil kertas sendiri. Ya, 1 saja.
Satu saja, ambil kertas, satu lembar saja. Satu kelompok, satu aja. Iya, satu saja, satu kelompok. Pakai kertasnya sendiri-sendiri ya, sudah. Dibaca cara kerjanya. Dibaca. Mungkin karena hanya ada satu, dibaca yang keras, yang lain mendengarkan. Salah satu ada yang membaca, kemudian anggota kelompok lain yang mendengarkan. Ini prakteknya sudah belum? Ini sudah dibaca. Nah, kerjanya dulu dibaca. Yang keras pastikan, yang lain dengar. Langkah kerjanya dibaca, pastikan teman sekelompoknya mendengar. Oh, enggak. Di atas lembar kertas tipis pada permukaan datar. 2. Tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. 3. Lakukan kegiatan tersebut hingga 3 kali. 4. Amati kedudukan gelas dari kedudukan semula. Bagaimana kedudukan? Pakai botol saja tidak apa-apa. Soalnya kalau pakai gelas kan tadi kalian khawatirnya tumpah. Pakai botol saja tidak apa-apa, bisa kok. Ya, gelasnya diganti dengan botol. Bagaimana instruksinya? Silakan dipraktekkan. Boleh praktek mandiri. Tipis pada permukaan datar. Tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Lakukan kegiatan tersebut hingga 3 kali. Amati kedudukan gelas dari kedudukan. Ya. Yang pertama perlahan, yang kedua itu cepat. Yang perlahan ya. Kalau perlahan berarti gelasnya bagaimana? Kalau perlahan gelasnya ikut nggak? Ikut. Sekarang coba dengan yang cepat. Sudah ada yang bisa, silakan. Kalau sudah, boleh langsung dikerjakan. Ini ya. Bagaimana ini, Neng? Gede banget. Itu tetap bisa dong. Nah, ini kan secara perlahan. Kalau perlahan berarti yang terjadi apa nih? Terseret. Apa yang terseret? Itu terseret. Nah, iya. Sekarang dicoba kalau kertasnya itu tadi cepat. Oh. Ini sudah. Ini penuh. Gak apa-apa, bisa. Pelan-pelan dulu. Bisa. Ini sudah belum? Yang perlahan sama yang cepat. Cepat. Kalau perlahan bagaimana? Itu perlahan. Bedanya apa? Kalau cepat. Oh iya, kalau cepat berarti berarti nanti ya kalau kalian misalnya di rumah itu ada taplak. Taplak itu ada makanannya. Bagaimana caranya untuk mengambil taplak itu tanpa harus memindahkan toples-toplesnya? Tarik cepat. Yakin? Kira-kira dimarahin nggak? Resiko. Kalau sudah latihan nanti nggak apa-apa ya kan kayak sulap jadinya. Itu berarti tentang apa? Sampai dijawab ya. Ya. Ini sudah. Pertama itu ditarik secara perlahan. Apa yang terjadi? Ke bawah. Silakan ada yang lurus di sini. Ya boleh. Terserah. Yang penting jangan terserah ya. Terserah kalian, maksudnya terserah kelompok kalian. Terus yang kedua, silakan tarik dengan cepat. Yang terjadi apa? Lepas. Atau coba di sini nih. Cepat. Horizontal.
Itu kan kalau perlahan terbawa. Tapi kalau misalnya dari secara cepat bagaimana? Ya, jatuh. Ini kalau coba. Horizontal ya Mbak, kan tadi kalian begini nariknya, otomatis jatuh. Jatuh ya. Ini coba lagi nih, sampai ini benar-benar diam. Sudah? Jika yang pertama sudah, silakan ditulis di pembahasannya. Bagaimana ketika botol ditarik perlahan? Yang terjadi dengan botolnya apa? Botolnya ikut ketarik. Ikut ketarik, berarti ditulis. Oh iya, ini nama anggota kelompok ya? Nama panggilan saja. Ya, nama panggilan saja boleh. Sudah, yang pertama sudah. Kalau sudah langsung kedua. Yang kedua yang dibutuhkan apa nih? Mobilan 1 buah, dinamometer 1 buah, beban Ya, bebannya boleh dengan buku, boleh dengan tumbler. Yang belum ada apa berarti? Boleh ambil satu. Pilih satu. Boleh ambil satu. Ini sudah yang pertama. Kalau yang pertama sudah, boleh langsung yang kedua. Nah, ini kan harus ada permukaan rata yang Mbak, nanti boleh di lantai saja. Ya. Yang pertama sudah? Yang pertama sudah? Ya. Oh ya, ini kelembaban adalah maksudnya kondisi benda mempertahankan kedudukannya. Kalau benda diam itu akan diam. Kalau tidak digerak-gerakan kan? Contohnya kayak tadi nih, ini kan diam. Kamu kan lari bergerak. Tapi kalau benda yang emang lagi berjalan terus, kan, kalau tidak ada gaya dari situ tetap akan jalan terus. Contohnya jam dinding. Kalau kalian tidak utak-utik itu-itunya kan tidak mengganggu perjalanan jamnya, itu tetap akan berjalan. Itu namanya kondisi benda dalam mempertahankan kedudukannya, atau ini disebut dengan sifat kelembaban. Contoh lainnya, kalau kalian naik mobil karena ngerem mendadak, itu jadi apa? Terpecah. Kenapa maju? Iya, karena pertahankan kedudukannya, gitu ya. Ya, sudah. Kalau sudah boleh langsung LKPD yang kedua. Ini kan perlu diisi ini saja. Ini kan tujuannya ini menyelidiki sifat kelembaban benda. Gitu. Yang kedua butuhnya apa saja nih? Tujuannya dulu, tujuannya apa? Menyelidiki hubungan antara massa beban dan gaya. Alat dan bahannya? Mobil-mobilan 1 buah, 2 dinamometer 1 buah, 3 beban 2 buah. Berarti yang belum ada apa? Mobil-mobilan. Nanti bebannya boleh pakai botol minum, boleh pakai tempat pensil, boleh pakai kursi kalau muat, meja kalau muat, meja buku boleh. Yang belum ada apa berarti? Mobil-mobilan. Kalau yang pertama sudah selesai, boleh menuju LKPD yang kedua. Kesimpulannya berarti apa? Apakah benda itu akan bertahan kedudukannya atau tidak? Benda diam, ditarik. Benar? Berarti kalau benda diam kemudian ditarik, kira-kira bendanya jadi bergerak atau tidak? Tarik perlahan? Bergerak. Atau kalian bisa sambil melihat buku. Ini kan tentang hukum 1 Newton. Judulnya apa? Maka kalian juga
Boleh sambil mencari referensi. Benar tidak sih praktikum yang sudah kalian tuliskan tadi apa? Bagaimana? Kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya ini. Kalau merasa kurang atau butuh bantuan, boleh sambil melihat bukunya. Ini kan biasanya kurang rata ya Mbak. Pastikan di tempat yang rata. Boleh di lantai. Ditariknya pakai apa? Dinamometer. Bagaimana caranya? Nih, ini ya Mbak. Sambil dia melihat. Ini kan ada skalanya. Skalanya nih. Ditarik. Nah, ini menunjukkan angka berapa nih? Kalau misalnya nanti bebannya 1, ini genjul-genjul. Di bawah, silakan boleh taruh di bawah. Nih, ditarik sambil nanti ada yang narik, ada yang melihat ini. Kira-kira konstannya di angka berapa kira-kira nih? Ditarik ya. Silakan coba. Nanti beban 1 berapa angkanya? Misalnya kalau di sini berarti berapa ini? 1 ini kan 0,5. Ini berarti berapa? 0,1. Kalau di sini berarti 0,6. Ya, ucap. Silakan dilanjutkan. Terus isi tabelnya ada yang mau ditanyakan? Isi tabelnya ada yang mau ditanyakan? Tabelnya. Ngisi tabelnya. Iya. Masa berarti ini maksudnya adalah bebannya ada berapa? Bebannya 1, bebannya 2. Nanti gayanya berapa? Gayanya dilihat dari dinamometer skala yang dibaca oleh Lova. Buat dalam. Ya, dilihat skalanya ya. Nih, nanti dulu ya Mbak Laras. Kan ditarik. Tarik. Butuh gaya berapa nih? Ini gaya di sini. Ini ada ininya ya. Betul nggak sih? Cari yang rata bisa tidak? Coba. Coba kita cari, kita hitung. Berapa nih Mbak? Berapa nih? 7. 0,7. Berarti kalau bebannya 1 ini ditulis masanya adalah ini. Misalnya botol 1. 0,7. Oh, sekarang coba ini ditambah dengan apa? Yang kira-kira bisa apa, Mbak? Ini. Ya, masukkan. Ini botol. Ya. Kayaknya berapa tadi? 0,7 apa satuannya ya? Ini ada nih. Yang dibutuhkan berapa ini? M. Iya. Betul. Berapa tadi nih? Berapa? Berarti berapa? 0,8. Bebannya berarti apa nih? Botol tambah? Iya, 0,8. Terus boleh sambil dicoba tambah beban yang lain boleh. Justru yang mudah yang ini tahu, boleh kasih tahu ini paling mudah. Iya, ini paling mudah karena nanti akan divariasikan bebannya. Ambil, silakan. Paper. 1,0. Papernya 2 ya? Iya. 1,0. Sudah mau dicoba lagi tidak? Apa cukup? Cukup. Silakan di ini. Apakah fungsi dari dinamometer? Fungsinya apa ini?
Untuk mengukur apa namanya ya? Gaya. Berarti fungsinya apa? Untuk menentukan apa tadi? Untuk Mengukur gaya. Gaya tarik. iya. Sudah? Butuh bantuan, oke. Dilanjutkan ya, Mbak. Sesungguhnya ini adalah mobil yang paling sulit, tapi karena kalian mengambil pertama, nah dinamometernya mana? Nih, kita coba dulu dengan beban satu saja, atau tanpa beban boleh. Kita tarik, ini namanya apa? Dinamometer. Kita tarik kira-kira butuh gaya berapa nih? Ada yang mengamati di sini? 0,2. Ya, boleh. Berarti sini masanya adalah strip aja. Strip, karena kan tidak ada beban apapun. Berapa tadi gayanya? Satuannya apa? Satuannya apa? N atau Newton. Sekarang coba nih kalian yang narik, nanti ada yang baca. Sama kayak tadi. Kita bebannya ditambah. Dikasih. Salam. Banyak banget. Berapa? Itu Oh iya, enggak apa-apa. Ya langsung ditambah. Nanti langsung ditarik. Wah, berapa tuh tadi? Maksimal berapa tadi maksimal? 1. Coba ada yang narik, misal berinnya nyoba. Enggak sampai ini kenapa macet karena nih ada Dino jeglongan. Berapa Hanin? Baca Hanin. 0,7. Bebannya apa? Buku, terus tempat pensil, tumbler. Dilanjutkan ya, satu variasi lagi ya. Ya, sama-sama. Dalam. Ya. Ini pasti mainan. Ya. Iya. Kenapa? Gak ada lagi. Oke. Sebentar, ini dulu. Apa? Duduk bersih. Ini ya. Yang pertama adalah dibaca dulu, petunjuknya sudah dibaca. Ya. Ini kita coba tarik. Ini namanya apa ya tadi ya? Dinamometer. Ada yang manggil apa? Ica manggil ya, Cak? Tak kira Bu Zaidah yang manggil. Dalam sebentar. Ya, lepas dong, Neng. Oh, ini saya jangan pakai ini, Mbak. Nanti ganti yang lain ya. Ganti yang lain. Ini terlalu besar range-nya. Ini sampai 10 Newton soalnya. Ini tarik. Butuh gaya berapa? Lepas. Ini butuh gaya berapa nih? Ini kan sebenarnya bisa dihitung. Oh, puasa ya jadi hangat ya? Dalam. Oh, ganti truk yang lain, Mbak. Ini soalnya ada mesinnya nih. Ini ada mesinnya di sini. Nanti yang lain coba, ya. Sini dulu, antri. Kenapa? Ya, bagaimana caranya? Yang pertama, jangan ada apa-apanya dulu coba. Ini kalau banyak masalahnya di sini. Sekarang kita tarik, dipegang dulu nih ya. Nanti kalau di sini ininya jungle berarti. Apa ya? Oh, belakangnya aja. Iya. Loh, berarti bagus dong, kan sudah melakukan eksperimen namanya. Iya. Ini tarik. Butuh energi berapa nih? Gayanya berapa? 1 Newton. 1 Newton. Ini ada bebannya tidak di sini? Ada masanya tidak? Masa tambahan? Tidak ada. Berarti ini di strip saja. Gayanya berapa? 1 Newton. 1 Newton. Mbak Ahna. 1. Silakan Ais lihat di sini. 1,0 di sini berapa di sini? Ya, silakan ditulis. Dilanjutkan ya, Mbak.
Mbak ini sudah selesai? Mbak, kelompoknya Laras sudah selesai? Sudah, jika sudah selesai, silakan kembalikan alat-alatnya kembali di kursinya masing-masing. Sama atau beda? Ya, tulis sama. Sama. Iya. Helm. Iya, taruh depan lagi. Helm. Ya. Kenapa? Oh, yang itu nggak usah dulu, nggak apa-apa. Pertemuan berikutnya saja, ya. Ya, ya. Boleh dirapikan, duduk di kursinya masing-masing. Dalam. Kenapa? Itu yang LKPD 4 tapi ini ya. Oh, itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu apa? Nanti dijelaskan. Tapi itu untuk pertemuan berikutnya aja, enggak? Misalnya peristiwa ini di mobil. Itu penjelasannya apa? Jadi ini sama ini beda ya? Kan beda, ini 1, ini 2. Iya. Oke. Silakan boleh kembali ke kursinya masing-masing. Kita persiapan untuk presentasi. 1, 2 sudah. Ya, dikembalikan. Saatnya presentasi. Silakan boleh dirapikan, naik ke kursinya masing-masing, duduk di kursinya masing-masing. Alat dan bahan boleh dirapikan kembali. Yang paling sulit yang mana? Praktek yang paling sulit yang mana? 1, 2 apa 3? 3. Baik, tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3. Sudah selesai semuanya? Praktikumnya sudah diselesaikan? Sudah. Laporannya selesai? Ada yang belum? Belum, ya tidak apa-apa. Setelah ini adalah saatnya presentasi. Presentasinya nanti masing-masing kelompok cukup mempresentasikan 1 saja. Sehingga kan ada 5 kelompok, nanti akan ada yang sama, akan ada yang beda. Siapa yang presentasi LKPD 1? Kelompok siapa? Ya, kelompok ini dulu yang ngacung. LKPD 2. Ini LKPD 3. Ya nggak apa-apa. Ini LKPD berapa? 1. LKPD 1 berarti kelompoknya Zainab sama kelompoknya Naura. LKPD 2 kelompoknya Hafna. LKPD 3 berarti kelompoknya Ila dan kelompoknya Rahma. Siap ya? Peraturan presentasi adalah setiap kelompok yang maju wajib seluruh anggotanya maju mempresentasikan. Sedangkan kelompok yang lain wajib memberikan tanggapan.
boleh pertanyaan, boleh. Oh, punya aku beda nih. Punya aku hasilnya seperti ini. Boleh. Paham? Ya. Siap untuk maju? Siap. Silakan kita sambut kelompok 1. Ding 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 ding. Silakan maju. Lagi. Yang lain boleh berikan tanggapannya ya nanti ya. Salam dulu, Bu. Boleh. Yang salam siapa? 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan mempresentasikan hasil LKPD yang hukum 1 Newton. Langsung mana? Boleh dibaca dari tujuannya boleh. Tujuannya menyelidiki sifat kelembaban benda. Jadi, alat dan bahan 1 gelas, 2 kertas. Kelompok kalian pakainya gelas sama pakai apa? Botol. Oh iya. Jadi diganti ya pakai botol ya. Ya. Langkah kerjanya, letakkan gelas di atas selembar kertas tipis pada permukaan datar. Kedua, tariklah kertas secara horizontal dengan perlahan. Ketiga, lakukan kegiatan tersebut hingga 3 kali. 4, amati kedudukan gelas dari kedudukan semula. Bagaimana kedudukan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan? Jika kedudukan gelas pada saat kertas ditarik secara perlahan, maka gelas ikut tertarik. Bagaimana kedudukan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat? Jika kedudukan gelas pada saat kertas ditarik secara cepat, maka gelas tidak akan ikut tertarik atau diam saja. Kesimpulan. Apabila resultan gaya-gaya yang bekerja pada sebuah benda sama dengan 0, maka benda yang mulanya diam akan tetap diam. Betul tidak? Ada yang mau bertanya? Yang mau beri tanggapan atau ada yang tidak? Jadi aturannya, setiap yang maju harus ada yang lain, harus ada pertanyaan atau harus ada jawaban atau ada yang beda jawabannya, kesimpulannya beda mungkin. Sama. Itu Laras beda nggak tahu. Oh, yang ngomong Laras beda. Boleh dibacakan. Enggak nggak? Ya sih. Jadi saat kertas ditarik dengan lambat, gelas atau botol akan berpindah tempat dari kedudukan yang semula, sementara saat kertas ditarik dengan cepat, gelas atau botol akan tetap berada di kedudukan yang semula. Oh iya. Baik, sudah? Ada yang berikan tanggapan lainnya? Tidak? Jika tidak ada, boleh disebutkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Selanjutnya siapa yang maju? 2? Iya silakan. Kelompok 2. Dibawa. Senjatanya dibawa. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini kita akan mempresentasikan LKPD 2.
Tujuan menyelidiki hubungan antara massa beban dan gaya. Alat dan bahan: 1 mobil-mobilan 1 buah, 2 dinamometer 1 buah, 3 beban 2 buah. Langkah kerja: pasanglah dinamometer pada mobil-mobilan, lalu berikan gaya dengan menariknya. 2. Lihat dan catatlah skala pada dinamometer. 3. Tambahkan beban pada mobil-mobilan, lalu tariklah dengan dinamometer. 4. Lihat dan catatlah skala pada dinamometer. 5. Lakukan aktivitas 3 dan 4 dengan memvariasikan massa beban. Data massa. Massa 1. Massa tanpa beban gayanya. Data nomor 1 tanpa massa, tanpa beban, gayanya 0,2 N. 0,2 Newton. Nomor 2 massa buku, tempat pensil, botol, gayanya 0,7 Newton. Nomor 3 massanya buku paket, penghapus, paper tip, madu, buku tulis, gayanya 1,4 Newton. Pembahasan: apakah fungsi dinamometer pada percobaan ini? Dapat mengetahui gaya berat suatu benda. Bagaimana hubungan antara massa benda dengan gaya yang dikeluarkan untuk menarik mobil-mobilan. Gaya semakin berat jika massa atau beban banyak. Kesimpulan: jika massanya banyak, gaya akan bertambah berat. Ada yang memberikan tanggapan? Kesimpulannya apa? Jika massanya banyak, gaya akan bertambah berat. Jika massanya banyak, gayanya semakin berat. Kalau beda? Beda. Berat. Apakah fungsi dinamometer pada percobaan ini? Untuk mengetahui skala pada gaya tarik. Untuk mengetahui skala pada gaya tarik. Berbedanya di situ ya? Kesimpulannya sama atau beda? Oh sama. Oh beda. Silakan boleh dibaca kan. Bedanya di mana? Yang mana? Beda semua. Ketika resultan gaya bekerja pada sebuah benda yang bermassa tetap, maka benda akan mengalami percepatan dan bergerak searah dengan resultan gaya. Oh iya. Ada perbedaan. Oh tidak? Bukan. Ya. Terima kasih untuk kelompok 1 dan kelompok 5 yang sudah memberikan tanggapan. Dan juga terima kasih kelompok yang sudah memberikan tanggapan kelompok 1. Boleh ditutup? Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 2. Selanjutnya, kelompok 3 silakan. Silakan ini senjatanya dipegang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempresentasikan LKPD 3 tentang gaya dan hukum Newton. Tentang gerak. Tujuannya adalah menyelidiki terjadinya gaya aksi dan reaksi. Alat dan bahan: 1 dinamometer 2 buah, 2 yang tetap 1 buah. Langkah kerja: 1 kaitkanlah 2 dinamometer, 2 tariklah salah satu ujung dinamometer dengan gaya tertentu. 3 amati skala pada dinamometer yang dipasang tetap.
4. Lakukan aktivitas 2 dan 3 dengan memvariasikan gaya tarik. Oke, percobaan pertama, gaya aksinya 1 Newton dan gaya reaksinya 1 Newton. Percobaan kedua, gaya aksinya 5 Newton dan gaya reaksinya 5 Newton. Percobaan ketiga, gaya aksinya 7 Newton dan gaya reaksinya 7 Newton. Percobaan keempat, gaya aksinya 10 Newton, gaya reaksinya 10 Newton. Dinamometer manakah yang disebut sebagai gaya aksi dan gaya reaksi? Dinamometer yang menarik adalah gaya aksi, dan dinamometer yang ditarik adalah gaya reaksi. Bagaimana besar antara gaya aksi dan gaya reaksi? Besarnya antara gaya aksi dan gaya reaksi adalah sama. Kesimpulannya, yang menarik adalah gaya aksi, yang ditarik adalah gaya reaksi. Besarnya antar kedua gaya akan sama. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kamu sudah siap buat kasih tanggapan. Silakan. Bagaimana besar antara gaya aksi dan gaya reaksinya beda? Maksudnya ininya jawabannya beda. Ada yang sama, ada yang berbeda. Oh, kenapa Iya. bisa kalau ada yang sama ada yang beda? Kali-kali beda. Karena alatnya rusak, terus jadi sama. Jadi kenapa bisa ada angkanya beda? Karena alatnya seret. Oh, karena alatnya seret. Memang tadi ada yang seret ya, ada yang seret. Hanya karena alatnya seret. Sudah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk semuanya. Ya. Untuk kelompok yang 3 dan 4 kita lanjutkan setelah istirahat ya. Ya. Dan teman-teman, hari ini kalian sudah sangat hebat. Sudah mempraktekkan angka PD 1, 2, dan 3. Tentang yang pertama tentang hukum 1 Newton, yang kedua tentang hukum 2 Newton, yang ketiga tentang hukum 3 Newton. Hukum pertama Newton itu berbicara tentang kondisi benda mempertahankan kedudukannya. Kalian kalau diam tidak diganggu kan biasa saja ya, normalnya manusia. Tapi kalau kalian kok ada gaya luar yang bekerja, ada yang ganggu, kira-kira balas nggak? Kalau tidak ada rasanya tidak nyaman tidak? Iya, itu filosofinya dalam kehidupan sehari-hari. Kalau kalian diam ya sudah, tidak akan yang ganggu. Tapi kalau kalian bereaksi, bisa jadi nanti ada yang mengganggu. Kalau kalian baik sama orang, juga nanti orangnya juga akan baik sama kita. Itu untuk yang ketiga. Untuk yang pertama, berbunyi tentang jika resultan gaya pada suatu benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mulanya diam akan terus diam. Benda yang mula-mulanya bergerak akan terus bergerak dengan kecepatan yang tetap. Secara matematis, untuk hukum yang pertama Newton, hukum 1 Newton secara matematisnya adalah sigma F atau resultan gaya sama dengan 0. Ya. Sedangkan untuk hukum yang kedua, hukum kedua Newton tadi tentang massa beban dan gaya, betul? Kalian menghubungkan antara massa beban dan gaya. Hukum kedua Newton. Di sini berbicara tentang ada massa, ada percepatan, ada gaya. Tadi kalian mencoba tentang massa dan gayanya. Betul ya? Nah, di sini untuk hukum kedua Newton, di percepatan suatu benda, percepatan itu A,
akan yang ditimbulkan oleh suatu gaya berbanding lurus dengan besar gayanya yang berbanding terbalik dengan masanya. Atau secara matematisnya bisa dituliskan dengan A sama dengan F per M, atau sigma F sama dengan M kali A. Nih, tadi kan ada pertanyaan, kalau di bumi gayanya 540 Newton, di bulan gravitasinya berbeda, gravitasi atau G percepatan sama dengan A. Simbolnya sama, hanya beda simbol saja. Berarti berapa? Contohnya tadi nih, kalau kalian nimbang di bumi, masanya itu 30 Newton, ya. Masa kalian di bumi 30 Newton. Percepatan gravitasinya kalau di bulan kan 1/4 di 1/6 gravitasi bumi. Berarti kalau kalian mau nimbang di bulan, masa kalian di bulan itu 1/6-nya dari 30 berapa? 30 bagi 6 berapa? 5. Jadi yang merasa berat silakan ke bulan supaya jadi ringan gitu. Tanpa perlu diet. 1/6-nya sendiri. Berarti berarti kalau di bulan cuma 100 Newton. Kalau di sini kan 600 Newton. Berarti kalau di bulan hanya 100 Newton kan 1/6-nya. Tentang hukum yang kedua. Yang ketiga, tentang aksi dan reaksi. Kalau kita ngasih aksi dorong, ya, nanti otot-otot kita berasa juga kayak ketarik, kedorong ya. Itu adalah aksi dan reaksi. Contohnya tadi kalian. Padahal yang satu diem aja ya, yang satu narik. Kenapa sama-sama ketarik? Nah, yang narik adalah yang aksi, yang ketarik adalah reaksi. Paham? Ada pertanyaan? Tidak. Untuk filosofinya nih teman-teman, untuk yang aksi reaksi, kalau kita baik sama orang lain juga akan balas kebaikan sama kita. Atau orang yang lain. Tapi kalau kita melakukan kejahatan sama orang lain, bisa jadi kan entah orang tersebut atau orang yang lainnya lagi akan memperlakukan hal yang sama dengan kita. Apa yang kita lakukan semuanya akan balik ke kita sendiri. Kalau kita berbuat baik, kita akan mendapatkan pahala dari Allah, betul? Kalau kita berbuat kejahatan, reaksinya adalah kita akan mendapatkan dosa. Aksi reaksi tidak di situ. Ya. Untuk itu teman-teman, kita di sini belajar itu harus juga belajar tentang ilmu kehidupan. Itu untuk hari ini. Adakah yang mau menyimpulkan pembelajaran hari ini? Hari ini kita belajar apa saja? Hukum Newton ada berapa? 3. Yang pertama tentang apa? Tentang apa Mbak Adela? Tentang kelembaman. Yang kedua tentang apa? Masa beban dan gaya. Yang ketiga tentang apa? Gaya aksi dan reaksi. Sudah ya untuk hari ini. Kemudian selanjutnya silakan disiapkan kartu Blikersnya lagi. Kita akan post test. Sudah siap? Ya. Langsung ketemu jawabannya nih. Langsung ketemu jawabannya. Sudah ketemu? Silakan tunjukkan jawabannya. Mbak Lova ketutup jari Mbak Lova. Yang belum siapa? Rifa? Sudah semua. Lebih cepat ya. Nomor 2.
Sudah? Ya, tunjukkan jawabannya. Yang belum? Lisa, Liana, Nisa, Liana. Sudah? Selanjutnya, sudah? Ayah belum? Yang belum siapa? Ais? Ya, sudah. Nomor selanjutnya. Sudah? Ya, ada yang jawab benar, ada yang jawab salah. Anak Ais. Ya, sudah. Selanjutnya, nomor terakhir. Boleh coret-coretan dulu. Yang merasa sudah tahu jawabannya, ditunjukkan. Tutup jari Dela. Dela tutup jari. Oke. Yang manakah jawabannya yang betul? Ais? Sudah? Oh, udah, Lisa? Ya, sudah selesai semuanya. Jawabannya adalah Hehehe. Baik, itu untuk hari ini. Selanjutnya masih dengan Pickers. Werin ingin tahu bagaimana perasaanmu untuk belajar hari ini. Kita akan dulu. Sudah? Silakan ditunjukkan. What do you feel today? Apa yang kamu rasakan hari ini? Sudah, Lisa? Ais? Sudah.
Untuk hari ini adanya biasa saja. Oke, teman-teman, kalian di meja sudah ada post-it semuanya. Kita akan masuk ke dalam sesi refleksi. Refleksi, silakan diterima satu-satu. Pertama adalah bagian manakah yang paling menantang? Pembelajaran bagian manakah? Mungkin di pendahuluannya kah? Praktek 1, praktek 2, post test, free test. Bagian manakah, kegiatan apakah pembelajaran hari ini yang paling menantang? Langsung jawabannya saja. Yang kedua, bagian yang paling menyenangkan yang mana? Yang ketiga adalah masukan untuk bagian. Ya. Yang pertama, bagian yang paling menantang. Yang kedua adalah bagian yang paling menarik. Yang ketiga adalah koreksi untuk bearing atau masukan untuk bearing. Ya. Oke, teman-teman, semuanya boleh hadap ke bearing semuanya. Fokus, ya. Sambil nulis sambil fokus, tidak apa-apa. Untuk manfaat pembelajaran hari ini adalah kita sebagai manusia itu ketika kita belajar ilmu pengetahuan harus dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita tahu ilmunya tapi tidak dipraktekkan. Termasuk tadi yang berkaitan dengan aksi reaksi. Ya, kalian kalau mau baik sama orang, insya Allah kasih balasan berupa pahala. Kalau kalian berbuat kejahatan, Allah juga akan membalas dengan dosanya. Akan ada balasan untuk setiap perbuatan yang kita lakukan. Ini adalah filosofinya kita belajar pembelajaran hari ini. Dari Bayarin cukup sekian. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kita mimpin doa dulu ya, berdoa setelah belajar. Karena hari ini adalah bulan November, maka Bayarin minta tolong absen 11 siapa? Hanin ya, mimpin berdoa setelah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil insana lafi khusrin amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Terima kasih untuk Mbak Hanin, terima kasih untuk kelas 7B. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah sukses hari ini. Kita akan bertemu di pekan depan dengan pembelajaran yang berbeda dan materi yang berbeda. Dari Bu Erin dicukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, silakan.